sukses. Di dunia kita kepingin jadi orang yang sukses. Kesuksesan di dunia tidak Allah letakkan pada harta. Kita keliru kalau mengatakan wah kawan kita sekarang si Polan udah sukses. Kenapa? Dia sekarang kaya raya. Manalah Allah letakkan kesuksesan pada kekayaan. Kalau Allah letakkan kesuksesan hidup di dunia pada kekayaan, yang paling sukses itu Qarun. Siapa? Qarun, sepupu Nabi Musa. Kunci lemarinya semua terbuat dari emas. Nggak ada yang dari besi, dari emas. Keledainya, kudanya dipakein baju sutra. Stanyanya besar. Emasnya tidak terhitung. Kunci lemarinya saja dari emas. 7 keledai nggak sanggup mengangkat kunci lemarinya saja. Berapa kayanya Qarun. Tapi dia satu nggak punya ketaatan sama Allah sama Rasul. Nggak punya tauhid sama Allah sama Rasul, nggak ada. Nggak beriman sama Allah sama Rasul. Qarun hina dunia akhirat. Dia dan hartanya ditelan bumi, disedot bumi. Dia dan seluruh hartanya ditelan bumi sampai hari kiamat. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas di dalam tanah, dibilang dapat harta. Dapat harta. Yang kuat dapat harta. Hebat, kaya raya. Sukseskah dia? Tidak. Qarun hina dunia akhirat. Buktinya Qarun hina dunia akhirat. Mana? Tidak ada satupun ibu-ibu yang hamil. Udah hamil bu? Berapa bulan? 9. Kata dokter minggu depan lahir. Udah di-scan perut saya, namanya anaknya laki-laki. Udah dikasih nama, udah biar hebat namanya Qarun. Gila ibunya. Dan tidak ada orang merasa mulia dipanggil Qarun. Siapa yang paling kaya di kampung ini? Saya. Masya Allah. Apa hartamu? Oh, kebun saya 200 hektar. Mobil saya 10, rumah saya 10, emas saya 10 kilo. Istri saya 4. Masya Allah. Bapaklah Qarunnya di kampung ini ya. Oh, ditabok kita. Menghina kau ya. Menghina. Berarti Qarun tuh hina. Padahal kaya raya. Apa salahnya Qarun? Satu aja. Nggak punya iman pada Allah dan Rasul. Ada yang mengatakan lagi kesuksesan hidup itu kalau pangkatnya tinggi. Hebat kawan kita sekarang. Kenapa? Wah udah jadi menteri, kaya raya, sukses. Kalau kesuksesan Allah letakkan di pangkat yang tinggi, yang paling sukses Fir'aun. Siapa? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah ikut pemilu, bikin pencitraan, nggak perlu Firaun pencitraan. Apa? Saya seumur hidup jadi raja. Rakyatnya suruh sujud semua, fasjudu liya, sujud semua sama aku, sujud semua. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Diam semua rakyatnya, bego rakyatnya dibikin sama dia. Berani ngelawan, hilang langsung. Siapa yang melawan mengkritik Fir'aun langsung dituduh penebar kebencian. Ada yang berani sama Fir'aun. Nabi Musa aja takut. Nabi Musa itu nabi yang paling perkasa, tenaganya kuat. Berkelahi pemuda Bani Israel dengan pemuda suku Fir'aun, Kipti, berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau. Pak, ditabok, mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Muhammad Ali belum pernah nabok orang mati. Betul? Nabi Musa sekali tabok, pak, mampus. Jangan main-main tenaganya Nabi Musa. Tapi waktu Nabi Musa diperintah, idhab ila Fir'aun, datangi Fir'aun, innahu tagha, kelewatan batas, ngaku Tuhan. Ayo datangi, kata Nabi Musa, inni akhafu, aku takut. Nabi Musa aja gentar sama Fir'aun. Jangan main-main. Saking hebatnya Firaun, wibawanya. Kalau dia naik perahu di Sungai Nil, Sungai Nil itu lebarnya itu bisa 3 km lebar.
Sungai terbesar di dunia. Diriwayatkan dalam riwayat kalau Fir'aun naik perahu, bergelombang air sungai Nil itu, dibentaknya air sungai itu. Diam! Raja besar sedang lewat. Diam! Diam air itu tahu. Saking wibawanya Fir'aun. Main-main Fir'aun. Badannya keker. Perang gak pernah kalah. Kalau perang dia di depan. Panglima perangnya dia rajanya, dia paling depan kalau perang. Badannya keker. Kurang apa Fir'aun? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Gak pernah dikudeta. Tapi Fir'aun gak sukses. Kata Allah, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu manusia yang hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Gak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Betul gak? Menghina kau ya? Ternyata Fir'aun tidak mulia walau pangkatnya tinggi. Sebab Allah tidak letakkan kemuliaan pada pangkat yang tinggi. Ada lagi orang mengatakan kawan kita udah sukses. Kenapa? Udah S3, profesor, doktor. Sekarang di kota udah jadi menteri. Orang paling kaya. Wih, ilmunya ya Allah. Semua orang se-Indonesia rujuk. Nanya sama dia saking pinternya. Sukses. Allah tidak letakkan kesuksesan pada ilmu. Allah letakkan kesuksesan pada ilmu. Yang paling berilmu waktu itu iblis. Dia jadi penghulu malaikat. Betul? Ilmunya tinggi, dia tahu dari mana dia diciptakan. Waktu Allah katakan fasjudu li Adam, sujudlah semua malaikat pada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat-malaikat sujud pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Sad, Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai? Iblis, apa yang menyebabkan kamu menolak sujud menghormati makhluk yang langsung kuciptakan dengan kudrat dan iradah? Tidak lahir lewat rahim ibu, langsung kuciptakan, kun fayakun. Kenapa kau nggak mau sujud? Padahal yang nyuruh aku. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Kau jadikan aku dari api. Tahu dia berasal dari api. Ilmunya. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Nabi Adam dari tanah. Berilmu. Tahu dia Nabi Adam dari tanah, dia dari api. Tapi sayang dengan ilmunya dilawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya yang tinggi itu dia melawan Allah. Suruh hormat sama Nabi Adam, dia tidak mau hormat. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, hina. Satu aja salahnya. Iblis ini walaupun ilmunya tinggi, nggak mau diatur sama Allah. Tapi giliran mau dibuang, ukhruj, keluar kau dari surga ini, fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Dia bilang apa? Ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Manggil Allah tuh ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Tapi gak mau diatur. Namanya iblis. Maunya aturannya dia sendiri. Tapi kalau ngomong, wih manis, ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Tapi gak mau diatur. Allah nggak pandang mulutmu ngomong, yang Allah pandang hati dan amalmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupamu yang cantik, ilmu yang banyak, hartamu yang banyak, enggak. Keturunan bangsawan bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hatimu, ada iman nggak di situ? Ada ketaatan pada Allah nggak? Ada ketaatan pada Rasul nggak? Wa a'malikum, dan Allah lihat amalmu, tunduk patuh enggak dengan aturan Allah. Terus di mana diletakkan Allah kesuksesan?
Al-Quran mengatakan kesuksesan hanya satu di dunia. Apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa taat sama Allah sama Rasul seumur hidup, orang itu telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima, telah sukses dengan kesuksesan yang agung, telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Kalau Allah udah bilang sukses dengan kesuksesannya agung, tidak ada makhluk yang bisa mengatakan kita gagal. Biar kaya, manusia terkaya sedunia, tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses. Biar miskin, manusia paling miskin sedunia, 14 hari nggak makan, mati kelaparan, asal dia taat sama Allah sama Rasul, sukses. Siapa manusia paling miskin di dunia? Nabi Isa alaihissalam. Baju cuma satu, tidur di bawah pohon, tidur di goa-goa, bantalnya tangan. Kalau haus minum gelasnya tangan. Mau makan apa yang didapat dia makan, nggak dapat makan dia puasa. Tidak punya istri, miskin. Tapi dia soleh, wajihan fit dunya wal akhirah, terkenal dunia akhirat. Yang paling miskin di dunia Nabi Isa bukan Hamdan ATT. Hamdan ATT itu merasa miskin. Lihat syair lagunya tuh. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Kalau Nabi Isa miskin, tapi taat sama Allah, terkenal dunia akhirat. Walau miskin kalau taat, sukses dunia akhirat. Walau kaya kalau taat kepada Allah sama Rasul, sukses dunia akhirat. Walau cantik, Siti Hawa cantik, sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Itu kalau kita jumpa pingsan gitu. Siti Saroh istri Nabi Ibrahim cantik. Seluruh dunia wanita ini sepertiga dijadikan satu cantiknya untuk Siti Saroh sendiri, kata Rasulullah. Berapa cantiknya Siti Saroh istri Nabi Ibrahim. Sepertiga untuk Siti Hawa, sepertiga untuk Siti Saroh, tinggal sepertiga lagi ibu-ibu bagi 3 miliar lebih. Gak usah sok cantik lah, 3 miliar bagi sepertiga aja sombong. Ini kadang-kadang perempuan ini kurang tahu diri juga, udah jelek gak sholat pula. Jelek pun tak apa. Allah tidak menghina orang jelek. Jelek, pendek, tonggek, pesek, bengek. Tapi taat sama Allah, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Gak laku kawin di dunia, saking jeleknya. Dipilih manusia terjelek sedunia, dialah yang paling jelek. Tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses dunia akhirat. Di akhirat dia nangis, ya Allah, kau masukkan juga aku ke surga ya Allah. Kau orang yang taat kepada aku, kata Allah, silakan masuk surga yang tinggi bersama nabi-nabi. Tapi ya Allah, aku di dunia nggak laku kawin, jelek aku. Sekarang kau dicantikkan 70 kali lebih cantik dari bidadari. Dimandikan di sungai kehidupan, hidungnya yang pesek dimancungkan, kulitnya yang hitam dimerah jambukan, giginya merongos dirapiin, kupingnya yang caplang besar dikecilin, hidungnya dimancungin, masya Allah, cantik jelita, rambut bergelombang, dipakein baju sutra 70 lapis berwarna hijau. Sekarang aku udah cantik ya Allah, tapi aku nggak punya suami. Alangkah sedihnya di surga nggak punya suami. Tenang, akan kucarikan suami yang seimbang dengan amalanmu waktu di dunia. Dicari orang soleh yang nggak punya istri, dikawinkan Allah di surga. Orang jelek yang solehah dengan laki-laki jelek juga yang nggak laku kawin juga di dunia, tapi soleh kawin sana di surga mereka. Digantengkan dua-duanya, cantik dua-duanya. Begitu adilnya Allah SWT. Faqad faza fawzan 'azima, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Jadi nggak usah kita merasa rendah hati, rendah diri, aku miskin atau sombong, aku cantik, kaya, nggak ada. Allah nggak lihat itu semua.
Kalau cuma lihat hatimu ada iman nggak, amalmu taat nggak sama aturan Allah dan Rasulnya. Ini tubuh bukan kita punya. Kalau kita punya kan boleh kita pakai sembarangan, betul nggak? Saya mau berzina aja malam ini. Nggak boleh. Kenapa? Itu bukan tubuh, bukan milikmu. Itu kamu cuma dikasih pinjem. Di akhirat akan kau pertanggungjawabkan semua yang kau buat dengan tubuh dan dirimu itu. Bukan milikmu, itu Allah punya. Kita pinjem. Kalau tubuh ini kita punya enak banget ya nggak? Tiap malam minggu tukar istri aja ya nggak? Susi, saya saya nikahi kau malam ini 1 juta rupiah maharnya. Allah walinya, saksinya kiroman katibin. Ya enggak, saya terima om. Oke, sampai kapan? Besok subuh. Ini namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah haram. Kawin mut'ah seperti dengan pelacuran sama aja. Apa bedanya dengan melacur? Melacur kan gitu. Berapa satu malam? Short time apa long time? Short time. 1 juta om, mari sini. Ini 1 juta. Short time. Kan sama aja sama nikah mut'ah. Apa bedanya? Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Taati Allah. Kalau Allah bilang ini haram, bilang haram. Kalau Allah bilang ini boleh, bilang boleh. Kalau Allah bilang ini sunat, ini Rasul bilang sunat, sunat. Kalau Rasulullah bilang makruh, bilang makruh. Kalau Rasulullah dan Allah bilang haram, haram. Kalau Allah bilang wajib, Rasul bilang wajib, wajib. Ikut aja lah, gak usah pandi-pandian. Paham?